sekaligus tulang saya. Beliau juga mewakili provinsi dalam hal ini, menyampaikan salam kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Dairi atau yang mewakili yang hadir, Ketua dan Pengurus Komite Sekolah SMK Negeri 1 Sidikalang, Bapak Huta Galung, Bapak Ibu Panitia Kegiatan Provinsi SMK Negeri 1 Sidikalang, ada yang mewakili perbankan, Bank Mandiri dan BNI, mungkin ada Bang Sumut, guru dan pegawai SMK Negeri 1 Sidikalang, dan yang menjadi bintang kita hari ini adalah anak-anak kami, siswa-siswi peserta Porseni yang kami cintai dan kami sayangi. Kita harus mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya karena izinnya kita bisa melakukan kegiatan seperti ini. Buktinya 1 tahun 2 tahun yang lalu itu nggak bisa begini, betul? Nggak boleh. Saya ditegur Pak Gubernur kalau kita melakukan seperti ini. Tetapi izin Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan seluruh Menko dan Menteri bisa mengatasi COVID-19, maka kita sekarang sudah menjelang masuk endemi dan kita bisa mulai pulih dan sedikit membuka masker dan melakukan kegiatan seperti ini. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat itu atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, anak-anakku sekalian, saya mewakili pemerintah Kabupaten Dairi menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada semua saja yang memungkinkan sehingga acara ini bisa terlaksana. Menurut saya acara seperti ini sangat penting, banyak sekali peran-peran, banyak sekali momen-momen, event-event yang membuat masing-masing individu tumbuh, baik secara pribadi maupun secara kelompok dan kolektif. Biasanya kita selalu beraktivitas dalam bentuk formal, tetapi bentuk informal seperti ini, inilah yang set up sesungguhnya yang ada di masyarakat. Set up sesungguhnya yang ada di dunia usaha. Ya, Anda sudah mengalaminya dan kalau sering seperti ini, terbiasa seperti ini, maka pada waktunya nanti lepas dari sekolah, masuk langsung ke dunia industri, sudah tidak ada masalah lagi. Ya, jadi saya sangat mendukung, saya sangat salut dan bersyukur bahwa SMK Negeri 1 memiliki inisiatif, mempunyai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang tangguh, dan anak-anak yang luar biasa, sehingga mengharumkan juga nama Kabupaten Dairi. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, kemarin datang pejabat setingkat menteri. Memang yang beliau mimpin bukan kementerian, tetapi lembaga, langsung dibawa Bapak Presiden. Pejabatnya namanya Pak Hasto Wardoyo. Beliau adalah mantan bupati 2 periode. Dan di mata kami, dia salah satu bupati yang tangguh, terkenal, dan menjadi acuan banyak bupati dan wali kota. Karena sangat terobosannya luar biasa. Latar belakangnya dokter kandungan, Obgyn, tetapi dia masuk menjadi kepala daerah, sukses luar biasa. Sekarang dia diminta oleh Pak Jokowi memimpin BKKBN. Kemarin dia datang, saya sebetulnya ingin dia nginap di sini, tetapi sekolah kita juga hotelnya penuh. Jadi luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dia nginap di hotel lain, kemarin sudah pulang. Setelah beliau pulang, saya langsung pergi ke Gunung Stember, menjumpai masyarakat di sana, dan saya nginap di Gunung Stember, di rumah penduduk, dan baru sampai kembali ke Sidikalang. Satu yang saya ingin sampaikan, ya anak-anak dengar ya.
Beliau jumpa saya karena kita mampir ke SMA Simaduma, Risma Duma. Sekarang saya sangat senang, saya sangat bangga. Beliau bangga karena kalau kami datang, kalian semangat, kalian mengeluh-elukan, minta difoto, betul ya? Betul kan? Tapi coba bayangkan 25 tahun lagi. Saya dan ibu sudah tua rentang. Ketemu sama Pak Asto, paling ngobrol, Pak, Bapak check up-nya di mana, Pak? Bapak masih bisa buang air lurus gak, Pak? Kami sudah sangat tua. Dan pada saat itu, anak-anakku semualah yang menjadi idola oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada saat itu, saya bayangkan anak-anak semua ada di posisi yang menjadi idola masyarakat di bidang masing-masing. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru, ada yang jadi apa saja, pengusaha besar, sesuai dengan garis yang Anda inginkan. Ya, jadi saya sangat gembira karena saya berhadapan dengan pemimpin-pemimpin masa depan Kabupaten Dairi dan Indonesia. Itu adalah anak-anakku semua. Tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan soft skill. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Tentu apa yang kalian lakukan di jurusan masing-masing penting. Ya, sangat penting. Bukan saja nanti, tapi sekarang. Di Kabupaten Dairi, kita harus dorong pariwisata. Kita harus dorong pariwisata. Alamnya sudah tidak usah lagi dipoles-poles. Tuhan sudah kasih, is a blessing. Ya, kalau turis datang ke sini, saya bisa jamin dia akan tercengang. Tetapi yang kita harus manage itu adalah bagaimana supaya dia tinggal berhari-hari dan mengkonsumsi apa yang kita miliki. Hiburan kita, makanan dan minuman, hasil karya kita, adat istiadat kita, dan itu urusan pariwisata. Itu urusan adik-adik semua. Ya. Jadi sekarang pun kami sudah membutuhkan adik-adik pada saat lulus. Nanti bisa diskusi dengan Bapak Kepala Dinas bagaimana sama Pak Sekolah. Bapak Kepala Sekolah bagaimana Anda bisa langsung bekerja atau sambil bekerja, sambil berlatih dari sekarang. Saya itu selalu bicara dengan Pak Kadis Kominfo. Ya, bahwa era sekarang itu bukan lagi era satu dimensi. Era sekarang sudah 3 dimensi. Ya, bisa baca, bisa dengar, dan bisa bergerak. Ya, jadi digitalisasi yang juga Anda tekuni. Ya. Graphic design yang juga Anda tekuni. Infrastruktur telekomunikasi yang juga kalian tekuni. Semua yang kalian tekuni ini, termasuk kewirausahaan, termasuk pengelolaan kantor, itu dibutuhkan semua entitas, termasuk pemerintah. Ya, jadi saya sangat senang sekolah ini mencetak kebutuhan-kebutuhan yang penting agar Kabupaten Dairi bisa tumbuh cepat menghadapi perubahan yang cepat di kemudian hari. Itu penting. Oleh karena itu skill Anda harus tak pertajam dan langsung aplikasikan nanti di tempat bekerja. Tetapi yang membuat kita mampu menjadi pemenang di kemudian hari itu adalah sesuatu yang tadi Bapak Kepala Sekolah, soft skill. Karena dengan kemajuan zaman anak-anakku, apa yang kita tekuni sekarang besok sudah bisa dilakukan oleh mesin, sudah bisa dilakukan oleh otomasi. Kita tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi adaptability itu penting, critical thinking itu penting, communication skill itu penting, leadership itu penting. Itu semua harus bersamaan juga dikembangkan. Menjadi panitia seperti ini, skill itulah yang dikembangkan. Kita harus dapat toleransi karena kita masing-masing punya tanggung jawab agar acara ini bisa terselenggara dengan baik. Ya, jadi makanya saya gembira sekali. Pertandingan ini juga sangat baik untuk bisa mengajak kita semua berkompetisi. Pada akhirnya yang paling siaplah
yang menang. Ya, oleh karena itu selalulah siap setiap saat. Kita tidak tahu apa yang akan datang, peluang akan datang kepada kita, ya, kesempatan yang datang pada kita. Jadi kita harus selalu siap setiap saat. Itulah sebabnya maka saya mendatangi anak-anak. Saya ingin anak-anak juga senang, bergembira, ya, karena gembira itu membuat kita kreatif. Ya, terakhir. Untuk yang menang, tentu kita menaruh hormat, selamat untuk Anda sekalian. Apa yang Anda buat luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Luar biasa. Ya, untuk yang belum menang, ini hanya masalah waktu. Apabila Anda terus konsisten dan berikhtiar, maka suatu waktu kemenangan ini mungkin bukan di sini, tetapi di tempat-tempat lain. Terakhir, sebelum saya tutup, saya kasih contoh kolaborasi. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh kita. Ya, kita biasa bekerja traditional thinking. Kita terbagi-bagi berdasarkan tugas masing-masing, termasuk di kepanitiaan, termasuk di kantor. Ya, kita bekerja berdasarkan tupoksi, tetapi dunia sekarang membutuhkan kolaborasi. Saya ambil contoh. Ya, tadi Ibu berkomentar, akan jauh lebih baik pada waktu fashion show-nya berjalan, adik-adik bernyanyi. Kolaborasi keduanya itu memberi kejutan yang berbeda. Satu, ya. Tetapi memang kita bagian-bagian. Bapak nyanyi, ini fashion. Ya, kolaborasi itu menggabungkan untuk memberi impresi